Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Kita saksikan sebuah rekaman. Yesus itu Tuhan atau hamba? Tuhan ya. Tuhan, master, majikan. Tuhan itu di Alkitab ditulisnya Tuhan. Kurios, Adonai. Saya nggak mempercayai itu. Yang saya Ya, percaya, Alkitab tulisnya begitu, LAI. Nah, jangan. bagiku Yesus Tuhan. Terus Ya, Tuhan itulah Tuhan. Tuhan itulah Tuhan. Enggak. Ayo kita buktikan. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Iya. Bagiku Yesus Tuhan. Semua kata Tuhan di Alkitab berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Saya nggak mempercayai itu. Orang Kristen kan begitu, betul kan? Dia sama saudara seimannya, dia nggak tahu Alkitab bahasa asli saja tidak tahu, bahasa Yunani Ibrani nggak tahu, kemudian tengkar Alkitab yang ayat-ayatnya itu nggak salah, terus musuhan gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda kebetulan menggunakan Alkitab yang salah, Anda berdebat dengan orang, Alkitabnya sama-sama salah, kita ini konyol Bapak Ibu sekalian. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan bersama. Saudara yang terkasih, tadi kita dengarkan sendiri bagaimana perdebatan masalah nama Yesus, baik dari luar Kristen bahkan juga di dalam Kristen. Di dalam Kristen ini juga terjadi debat masalah nama Tuhan ini di kalangan para pendeta-pendeta terkenal maupun yang tidak terkenal. Selalu ada pro dan kontra masalah kata Tuhan di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, dalam perjanjian baru memang dituliskan dari bahasa Yunani. Namun kita harus tahu di dalam perjanjian baru itu ada kata Tuhan dan ada kata Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang menghormati Yesus dan mereka memanggil dia Tuhan. Tapi saudara harus tahu juga ada begitu banyak orang-orang yang memanggil dia Tuhan dengan bahasa Yunaninya Theos. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, kalau ada para pendeta-pendeta yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan, maka mereka bukan murid Tuhan Yesus. Karena murid-muridnya tidak pernah panggil dia Tuhan. Dan Yesus juga tidak pernah panggil dirinya Tuhan. Tapi dia selalu berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ada banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, tapi dia juga Raja di atas segala Raja. Jadi kalau kita lihat firman Allah, begitu banyak hal menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Salah satu contoh Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa dia itu berkuasa. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi di saat Yesus posisi adalah anak Allah, maka dia adalah Tuhan. Tapi ketika orang-orang melihat dia dalam posisi manusia dengan berbagai macam mujizat, mereka memanggil dia Tuhan. Tapi murid-murid tidak pernah panggil dia Tuhan. Tapi murid-murid selalu memanggil dia Guru dan Tuhan. Karena memang Yesus adalah Guru dan Tuhan, dan juga Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi tidak usah kita perdebatkan. Firman Allah sudah jelas. Kalau ada pendeta-pendeta terkenal tidak mau percaya ini, dan dia selalu berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan bukan Tuhan,
maka saya percaya dia bukan murid Tuhan Yesus. Karena dia selalu menggunakan logikanya tanpa melihat firman Allah yang sebenarnya. Sebab itu saudara harus tahu, Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Kenapa? Karena memang dia adalah Tuhan.